Oke, sambil nunggu teman yang lain, silahkan dimulai. Mungkin nanti masuk. Ujian tahfidz jam berapa, Bu? Sampai menabrak waktu kuliah. Iya Pak, kan biasanya hari ini Jumat libur, Pak. Oh iya, benar ya. Benar-benar. Ini waktu orang sebenarnya saya ambil. Kayak saya kasih dispensasi. Nanti kalian kabarkan ke teman-teman di grup. Kalau udah beres segera bergabung ya. Oke. Hari ini kita diskusi tentang pemikiran Pak Quraish Shihab. Kalau kita diskusi 15 menit aja ya. Kalian silahkan diskusi, setelah itu 45 menit atau sejam lah ya. Saya yang bicara. Oke, silahkan kalian diskusi. Saya beri kesempatan pada artis yang paling fenomenal saat ini ya, namanya Tasya Makesa. Silakan. Saya pangkalannya Waude kan? Waude bukan sih? Bukan, Kak Wada aku mau nanya. Iya, silakan. Yang tentang pemikiran beliau. Aktifkan dulu kameranya. Aktifkan kameranya. Kameranya silakan diaktifkan. Deg-degan. Wait. Oke. Jadi tentang pemikiran beliau yang jilbab itu adalah tradisi. Itu boleh nggak sih dipakai sama selain Najwa Shihab? Najwa Shihab kan ikutin pemikiran bapaknya, nggak pakai jilbab. Sedangkan kalau jilbab itu kewajiban bagi wanita muslimah. Gimana? Itu aja, udah itu aja. Iya Pak, soalnya saya penasaran kenapa, soalnya saya nanya ke bapakku, katanya nggak boleh ikutin Quraish Shihab. Buka jilbab. Astagfirullahaladzim. Kamu udah minum obat ya, Tasya ya? Kenapa Pak? Udah minum obat udah? Belum sih Pak, obat flu-nya belum, sama paracetamol juga belum. Oh. Ya Pak. Oke, silakan yang lainnya dilanjutkan. Pemakala izin bertanya. Ya, silakan. Kak Zahra mau tahu metodologi dari kitab Tafsir Al-Misbah ini, terutama kecenderungan dari kitab tafsir ini sama metodologinya. Terus yang kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap kitab tafsir Al-Misbah ini? Tadi kan baru dijelaskan dari para tokoh ya. Kalau misalnya dari masyarakat umum itu seperti apa? Soalnya pengalaman pribadi Zara sendiri, tanggapan masyarakat terhadap Quraish Shihab dan tafsirnya ini tuh bermacam-macam. Ada yang sampai miring gitu, yang menyebut bahwa Quraish Shihab ini adalah orang Syiah gitu dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih pemakaman. Zahra, miringnya itu segimana, Zahra? Kenapa Pak? Miringnya itu segimana? Ya Pak, maksudnya ada yang bilang bahwa beliau ini terus liberal dan lain-lain seperti itu Pak. Intinya miring ya? Oke. Anda lagi di mana itu, Zahra? Saya lagi di mobil. Iya Pak, lagi di mobil. Anda orang mana? Bogor Pak. Oke, pemakalah silahkan tanggapi. Itu pertanyaannya belum masuk ke dalam itu. Masih di luar ya. Belum masuk ke tafsirnya langsung. Ada isu apa di tafsirnya, modelnya bagaimana. Oke, silahkan. Terus. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan Tasya. Mungkin kalau ada kekurangan atau tambahan bisa teman-teman bisa dibantu. Untuk masalah jilbab itu ya, kan Quraish Shihab bisa dibilang mengambil pendapat yang terutama di Indonesia ya, kebanyakan yang paling beda gitu ya.
Tapi beliau punya dasar kan. Begini, kita melihatnya dari pandangan sebagai orang awam ya, orang umum gitu. Yang mayoritas di Indonesia itu sudah memakai jilbab pada masa kini ya, bukan pada masa dahulu. Kalau beliau itu menuturkan seperti gini, kayak kiai-kiai zaman dahulu, Kiai Haji Hashim Asy'ari misalnya gitu ya, kan istrinya memakai jilbab, tidak, maksudnya tidak sempurna gitu, tidak seperti kita yang sekarang. Bahkan mungkin teman-teman pernah lihat tersebarnya foto-foto alumni IIKI pada zaman dahulu, itu mereka belum pakai jilbab seperti sekarang, kayak masih selendang gitu, cuma ditaruh di atas kepala, tapi tidak sempurna itu kerudungnya. Kan kalau menurut Quraisyab itu tidak mungkin ya bahwa istri-istri para ulama atau orang-orang yang berilmu itu tidak tahu kewajiban memakai jilbab itu sendiri. Tidak mungkin mereka tidak memakai jilbab seperti sekarang kita ini, karena mereka tidak bilang itu tuh bahwa itu bukan kewajiban itu jilbab itu. Jadi gimana ya? Jadi menurut beliau itu jilbab itu beda-beda gitu. Tadi kan beliau bilang bahwa jilbab, perintah jilbab atau definisi jilbab itu beda-beda dari beberapa para ulama, itu berbeda-beda. Nah, beliau di sini lebih condong kepada apa ya? Substansinya, bukan secara teksnya gitu. Dari jilbab itu. Tadi kalau yang dari penafsiran tadi yang saya tangkap, jadi perintah jilbab itu bukan berarti wajib gitu, bukan berarti suatu kewajiban menurut beliau, menurut Quraish Shihab dan beberapa pendapat ulama yang lainnya. Jadi memang benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Seperti pendapat yang Quraish Shihab ambil. Kalau jadi menurut Quraish Shihab itu beliau itu baca gitu, beliau ada dasarnya, ada pendapatnya, ada hadisnya gitu yang membolehkan misalnya gitu. Kalau misalnya orang lain yang hanya komen itu wajib misalnya, nggak bisa gitu, itu wajib. Itu menurut beliau mereka itu tidak baca. Jadi menurut beliau orang yang berwawasan tinggi itu bukan yang mentok ini nggak bisa, udah nggak bisa ini gitu. Tapi menurut beliau orang yang berwawasan tinggi itu ini masih ada jalan. Seperti itu. Ini masih ada jalan. Ini ada pendapat lain yang berbeda. Jadi beliau baca. Kata beliau orang yang komen itu mereka itu belum baca, seperti itu. Nah, untuk masalah itu beliau kan lebih ke substansinya ya, bukan ke masalah pemakaian jilbabnya. Jadi menurut beliau bukan berarti orang yang tidak berjilbab itu harus buka jilbab. Jadi orang berjilbab ya teruskan pakai jilbabnya, dan orang yang belum berjilbab itu intinya itu jangan memaksa orang yang belum memakai jilbab. Misalnya seperti anaknya, beliau kan tidak memaksa. Beliau kepada anaknya itu beliau bilang agar memakai baju yang sopan, tapi beliau tidak pernah memaksa anaknya untuk memakai jilbab, karena beliau mendefinisikan jilbab itu sudah berbeda gitu. Kayak tadi kan ada yang mendefinisikan baju pakaian yang panjang gitu. Nah, untuk melihat dari latar belakangnya, asbabun nuzulnya, ayat jilbab itu kan turun pada saat apa ya, sebentar. Tadi ya dilihat dari asbabun nuzulnya itu, jadi ada orang-orang yang sudah memakai jilbab ya, dari perbedaannya dari wanita yang merdeka dengan wanita budak untuk menyamakan pakaiannya. Jadi di situ mereka sudah berjilbab pada zaman itu, tetapi perintahnya itu menurut Quraish Shihab bukan memakai jilbabnya, tapi melabuhkannya atau menurunkannya gitu. Mungkin maksudnya memanjangkannya menutupkan dada. Itu perintahnya di situ seperti itu. Jadi bukan perintah untuk memakai jilbab, tapi untuk melabuhkannya di situ. Menurut beliau juga perintah itu tuh bukan suatu kewajiban, karena di dalam Al-Qur'an semua perintah itu menurut beliau bukan sebuah kewajiban yang harus dijalani. Itu seperti itu sih. Kalau misalnya untuk kita sendiri ya, ikut pendapat Quraish Shihab atau tidak, mungkin kita harus lebih mendalami dulu maksud beliau apa ya. Sebenarnya beliau juga nggak bosan-bosan ya jawab tentang jilbab ini, banyak di mana-mana gitu. Kalau kita mau lihat, yaitu beliau itu menjelaskan substansinya gitu.
Intinya itu yang saya tangkap, beliau itu tidak memaksa orang yang belum memakai jilbab, itu sih. Dan beliau juga mendefinisikan jilbab itu berbeda-beda gitu. Karena bukan berarti yang pada umumnya kita sekarang memakai jilbab seperti ini gitu, seperti yang kita pakai, ya ini yang paling benar karena tidak seperti itu menurut beliau. Mungkin itu sih yang bisa saya tangkap, atau kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan. Oke, Makesha gimana Makesha? Baik Pak, saya mengerti. Jadi gitu Tasya, bukan berarti kita ngikutin pendapat Pak Quraish Shihab, kita harus buka jilbab. Oh ya baik, terima kasih Kak Wahda. Iya, mungkin itu ya Oke, yang Tasya lainnya ya. silakan. Kalau kurang Oke, nanti bisa. yang lainnya silakan. Makalah, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Oke, bismillah. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah proses ketika beliau menafsirkan atau menulis karya tafsirnya itu ada konflik tertentu seperti tokoh-tokoh sebelumnya itu, atau memang beliau ini hidupnya memang tentram-tentram saja gitu di saat menulis karya tafsir itu ya. Nah, dan apakah ada pengaruh dari sosiokulturalnya beliau ini dalam proses penafsirannya? Terima kasih, Ya. Makalah. Saya coba jawab pertanyaan Kak Wiwit dulu ya. Dalam proses penafsirannya ini ya, ada kontroversi atau tidak. Tadi kan pada saat beliau belajar di Mesir ya, kan guru-gurunya itu sangat mempengaruhi pemikiran beliau ya, terutama dari keluarganya pun. Karena dari keluarganya itu sangat tinggi toleransi ya, orang sangat tinggi toleransi itu biasanya lebih santai gitu dalam menghadapi persoalan atau apa ya, lebih banyak literatur dibanding kita orang yang gimana ya bahasanya, orang awam yang cuma bisa misalnya komen gitu, atau tapi kita nggak punya dasar, kita nggak punya bacaan, kita nggak tahu banyak pendapat lain, ada jalan lain gitu. Jadi otomatis banyak kontroversi, terutama dari yang saya lihat sih Quraish Shihab ini banyak kontroversinya di orang-orang biasa ya, mungkin ada di para ulama juga. Tadi sampai ada dibikin buku kan, buku tentang kritik metodologi, kritik tentang tafsir Al-Misbah, karena di kritiknya itu beliau banyak mengambil dari tafsir-tafsir sebelumnya, bahkan beliau mengambil kutipan dari kitab tafsirnya Syiah, makanya beliau dituduh Syiah. Tapi yang pernah saya dapatkan itu beliau mengambil tafsirnya Syiah itu bukan pada ayat-ayat hukum, tapi pada ayat-ayat lain, bukan pada ayat-ayat tentang hukum. Jadi tidak berpengaruh. Nah, sampai beliau dituduh liberal juga kan. Biasanya orang-orang yang dituduh liberal itu apa ya? Maju pemikirannya, lebih ke modern gitu, lebih ke pemikiran sekarang. Jadi beliau dituduh liberal karena orang banyak yang terpaku pada suatu hukum yang sudah mereka yakini gitu, yang sudah umum, kayak misalnya kayak masalah jilbab, masalah apa misalnya. Jadi kalau misalnya ada pemikiran baru pasti langsung kontroversi kayak gitu. Terus kalau dalam tafsirnya buktinya beliau kan sangat terkenal ya, apalagi tafsir Al-Misbah banyak sekali di kalangan mahasiswa, kalangan pokoknya para ilmuwan gitu yang memakai tafsir Al-Misbah, karena ini kan termasuk tafsir yang komplit ya di Indonesia dengan Buya Hamka itu kan yang 30 juz, tetap banyak yang memakai gitu karena bahasanya juga pun bahasa Indonesia, jadi bisa seluruhnya orang Indonesia pakai. Mungkin kalau misalnya banyak kritik itu pasti seperti tadi kan ada buku yang mengkritik juga, dan kulturalnya itu beliau sangat dipengaruhi ya oleh ayahnya dan guru-gurunya yang di Mesir. Karena sikap-sikap beliau yang toleran sedari kecil beliau sudah diajarkan seperti itu karena kondisi lingkungannya banyak yang berbeda agama. Jadi orang yang sangat toleran itu biasanya beliau lebih mudah menerima
menerima pendapat lain, menerima agama lain, itu beliau lebih mudah daripada mungkin yang ilmunya kurang, jadi masih mentok gitu. Jadi masih apa ya, lebih ini pendapat sendiri, lebih kepada agamanya sendiri, lebih pada keyakinannya sendiri. Jadi jadi mereka itu takut untuk menerima agama yang lain gitu. Toleransi secara luas kepada yang lain seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sosio-kulturalnya dari lingkungan keluarganya, dari ayahnya, daripada guru-gurunya yang di Mesir. Pada saat itu juga beliau kan pada saat yang di Mesir itu beliau sampai dituduh liberal gitu sih. Oke. Umi Kalsum, silahkan bersuara, berkomentar. Terima kasih Teh Wahda. Ya, Kak, nanti kalau kurang-kurang bisa didiskusikan lagi ya. Siap. Umi Kalsum, Tasya, mana Tasya? Ini dua orang ini kemana ini? Kenapa? Ya, mana temanmu mana temanmu? Lagi kamar mandi. Zahratul, silahkan komentar. Yang lain dulu, Pak. Wardatul Fajriyati. Nah, coba kameranya diaktifkan semuanya kameranya. Diaktifkan. Wardatul Fajriyati ada? Ada, Pak. Silakan berkomentar. Gimana? Fajriyati? Halo? Bukti Mutiah. Silahkan berkomentar. Ya Pak, jadi sebaiknya bagi kita yang para pengkaji ilmu tafsir ini, apakah harus mengikuti harus secara selektif terhadap pemikiran beliau, atau bagusnya bagaimana saja Pak? Pendapat pemakala bagaimana? Terima kasih. Tusna Zakiyah. Oke, silakan bersuara. Mungkin mau nanggepin yang tentang jilbab tadi ya Pak ya. Ya, silakan. Tasya, mana Tasya? Oke, silakan. Ada Tasyanya enggak? Makesa, mana Makesa? Keluar kayaknya, Pak. Dari Zoom. Oke, biarkan aja. Oke, lanjut kamu tanggapi aja. Iya Pak, jadi jadi emang sependapat dengan Wahda juga, bahwasanya tuh ketika ada yang mengatakan gimana ya, maksudnya tuh pandangan beliau tentang jilbab itu ya Pak. Jadi pas dulu saya nonton di YouTube-nya beliau itu, maksudnya di YouTube yang di kajiannya beliau itu ada yang nanya bagaimana pendapat beliau tentang jilbab gitu. Terus beliau menjawab dengan pertanyaan
apakah apakah pengertian jilbab itu sendiri gitu. Nah, terus ada yang menjawab sebagai penutup kepala gitu. Sedangkan para ulama itu emang ada yang mendefinisikan jilbab itu ya sebagai penutup kepala, ada yang mengatakan baju lebar, atau kalau untuk Pak Quraisyihab sendiri itu sebagai pakaian yang terhormat gitu. Nah, adapun kalau yang mengatakan untuk menutup aurat, sedangkan aurat itu juga banyak perbedaan. Nah, kalau mungkin dari kalangan kita dengan berjilbab terus berpakaian tertutup mungkin udah dikatakan menutup aurat. Tapi beda lagi kalau di mazhab-mazhab contohnya Imam Syafi'i itu kan mengatakan bahwa aurat itu harus bercadar gitu. Jadi menutupi muka. Jadi untuk aurat sendiri itu juga masih banyak perselisihan. Nah, adapun kalau keluarganya itu atas kesadaran individu masing-masing gitu. Sebenarnya dari keluarga Quraisyihab juga istrinya atau beberapa anaknya itu sudah berjilbab. Ya pokoknya itu kesadaran individualisnya gitu, mau berjilbab atau enggak. Oke. Nah, Wahdatul Huriyah, silahkan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan tadi kalau memang masih ada pertanyaan. Oh ya, baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Zahratun Nikmah tadi, metodologi dan pendekatan tafsir ya. Metodologi tafsir Quraisyihab itu metodenya maudu'i, yaitu dengan tema-tema ya. Walaupun nggak sepenuhnya, karena untuk analisisnya itu jelas pendekatannya itu tahlili secara rinci ya, tadi sudah dijelaskan. Terus untuk coraknya itu beliau menggunakan pendekatan bahasa. Untuk rujukan-rujukannya beliau merujuk kepada tafsir kontemporer itu antara lain tafsir Al-Manar, fi Dhilal Quran, Al-Mizan, tafsir Mutawali Asy-Sya'rawi dan Ibnu Athur. Juga berkaitan dengan persoalan ahlu kitab ya, selalu merujuk pada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan pendapat para pakar di bidangnya. Terus menggunakan dua macam pendekatan, yaitu tekstual dan kontekstual. Menurutnya ada ayat-ayat yang hanya bisa dipahami secara tekstual dan ada ayat-ayatnya yang mesti dipahami secara kontekstual. Tadi apa lagi Zahra pertanyaannya? Selain metodologi? Kalau nggak salah ada yang kedua ya. Zahra. Terus kalau yang pertanyaan Kak Ukhti Mutia, menurut saya ya, maaf kalau misalnya kurang tepat, kalau masalah pendapat atau pendapat orang lain gitu ya, pendapat. Jadi para ulama itu kan sangat banyak ya. Ada yang bilang kita terserah kita mau ngambil pendapat yang mana, sebagai orang awam, sebagai pengikut gitu, kita bisa mengambil yang mana saja, tapi tetap diperhatikan ya dasar-dasarnya itu, dan pendapat siapa itu menurut dalam segi keilmuan, terutama dalam bidang agama ya, kita harus lihat siapa orangnya dan apa isi pendapatnya gitu, harus jelas rujukannya seperti itu. Dan kalau misalnya menurut kita kurang pas pendapat beliau gitu, ada pendapat yang kurang pas, itu tidak apa-apa kalau tidak kita ikuti. Jadi sebagai ilmu aja gitu, sebagai pembelajaran gitu. Kalau untuk yang kita jalaninya, terserah kita mau mengambil pendapat beliau atau tidak. Itu bukan berarti kita harus memilah-milih. Ya boleh memilah-milih, tapi bukan berarti kita tidak setuju tapi kita menyalahkan, seperti itu sih. Jadi kita cukup pendapat dulu ini, tapi kita tidak ikut gitu aja sih. Menurut saya kayak gitu. Anda orang mana, Wahdatul? Saya orang Depok, Bapak. Depoknya di mana? Di Cimanggis, Pak. Oh, berarti dekat ke IKI ya? Lumayan, Pak. Sekarang di Pamulang tinggalnya, di asrama dosen. Asrama dosen? Kamu anak dosen? Enggak, bukan Pak. Jadi setoran tahfidz sama salah satu dosen. Oke. Ada kayak pondok gitu. Oke. Pondok. Dosen IKI bukan? Iya, dosen tahfidz Pak.
Instruktur tah Fatoni, bukan, Ibu Haji Atikoh. oke. Baik teman-teman, perhatikan sini. Saya ingin memberikan ulasan, kalian aktifkan semuanya kameranya, biar saya interaksinya mudah, nanyanya mudah ke kalian. Oke, silahkan aktifkan kameranya dulu. Oke. Hari ini kita diskusi tentang pemikiran Pak Quraish Shihab. Ya, suara saya jelas di sana ya? Iya, Pak. Suara, oke. Ya, hari ini kita diskusi tentang pemikiran Pak Quraish Shihab. Beliau seorang tokoh modern, ya, tokoh asal Indonesia, menulis banyak karya. Yang paling monumental adalah tafsir Al-Misbah. Ya. Tafsir Al-Misbah ditulis sebanyak 15 jilid. Bisa dibilang bahwa dalam konteks studi tafsir Indonesia, tafsir Al-Misbah adalah tafsir yang paling tebal, yang paling lengkap, karena kita tahu tafsir sebelumnya, ya, itu tidak ada yang sebanyak tafsir Al-Misbah. Ini dalam konteks Indonesia, ya, dalam konteks Indonesia, bukan luar Indonesia. Kita tahu misalnya mufasir Indonesia lainnya seperti Buya Hamka, itu tafsirnya hanya berapa jilid? Siapa yang tahu? Ya, kalau tidak salah hanya 8 jilid. Mudah-mudahan nggak salah ya. Saya kadang soal jilid-jilid ini lupa ingat, mudah-mudahan nggak salah. Tapi yang jelas itu masih jauh di bawah tafsirnya Pak Quraish Shihab secara ketebalan, secara kelengkapan dan lain sebagainya. Kemudian mufasir-mufasir lainnya ada misalnya tafsirnya Mahmud Yunus, ada tafsir siapa lagi yang awal banget menulis tafsir itu di Indonesia, ada namanya tafsir Turjuman Al-Mustafid, yang ditulis oleh siapa yang tahu? Abdul Rauf Asingkili bukan Pak? Nah, Raden Rauf Asingkili. Ya, Abdul Rauf Singkel, ya, Syekh Abdul Rauf Singkel. Beliau orang pertama yang menulis tafsir di Indonesia, namanya tafsir Turjuman Al-Mustafid. Beliau orang Aceh sana, ya. Makamnya itu terletak di pinggir laut. Tahun 2019 yang lalu saya pernah ke sana selama seminggu di Aceh, keliling-keliling di tempat-tempat bersejarah. Saya berkunjung juga ke makamnya Syekh Abdul Rauf Singkel. Masyarakat sekitar cerita kepada saya bahwa makam Syekh Abdul Rauf Singkel itu pada saat terjadinya tsunami itu tetap utuh, tetap kokoh, ya, nggak kena hempasan, nggak hancur sebagaimana bangunan-bangunan yang lain. Kalian bayangkan bangunan-bangunan besar di Aceh yang kokoh itu, yang gede-gede, itu ketika ada tsunami itu runtuh, hancur, porak-poranda. Itu padahal jaraknya itu jauh dari laut, berapa meter, berapa kilo gitu maksud saya, dari laut. Diserang sama hempasan itu namanya air laut. Nah, tapi lain halnya dengan makamnya Syekh Abdul Rauf Singkel, padahal hanya beberapa meter dari laut saja. Jadi jarak bibir pantai, ya, jarak laut ke makam Syekh Abdul Rauf Singkel itu seperti asrama IIKI ke, tahu kalian halte UIN itu? Bukan asrama, maksud saya apa namanya? Kampus IIKI, ya. Kampus IIKI ke nyebrang ke UIN, ke halte UIN situ. Itu kan cuma nyebrang ini aja, ya. Cuma nyebrang jalan. Ya, cuma nyebrang jalan. Itu jaraknya kayak gitu. Antara laut dengan makamnya Syekh Abdul Rauf Singkel, artinya dekat di depan laut. Tapi makam itu sama sekali nggak hancur. Jadi seolah air laut yang tumpah ke daratan itu belok, ya, nggak mengenai makamnya Syekh Abdul Rauf Singkel. Itu mungkin bagian dari karomah beliau, ya. Beliau seorang ulama besar. Beliau merupakan guru dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ini kalau orang-orang Jawa Barat ya pasti tahu, ya. Orang Jawa Barat ini siapa? Zahrotul Nikmah. Anda orang Bogor tahu nggak Syekh Abdul Muhyi Pamijahan? Bapak? Ya, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Anda tahu? Enggak, Pak. Oh iya, nggak tahu.
ya nggak tahu, dia seorang ulama besar ya, ada makamnya di Tasik sana di Pamijahan, apa namanya, pemeluk atau misalkan penganut tarekat Syatariah ya, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kalian kalau main ke sana itu pasti ini apa namanya, akan berkunjung ke goa itu, Gua Saparwadi. Oke, itu sekilas saja. Oke, kita langsung lanjut ke ini, kita apa namanya, kembali ke pembahasan tentang Quraisy Shihab. Nah, jadi Pak Quraisy Shihab ini, saya katakan tadi tafsirnya termasuk yang paling lengkap untuk ukuran Indonesia ya, 15 jilid, dan itu sudah dicetak berulang-ulang ya, tafsir Pak Quraisy Shihab itu. Nah, tafsir Pak Quraisy Shihab itu teman-teman, itu ditulis atas permintaan siapa? Ada yang tahu nggak? Jadi yang namanya karya ilmiah itu teman-teman, ada yang ditulis karena kesadaran sendiri. Menulis ya karena kesadaran sendiri. Tapi ada juga yang memang diminta, disuruh nulis, diperintahkan untuk nulis tafsir. Ada yang kayak gitu. Nah, tafsir Pak Quraisy Shihab itu, dan itu merupakan suruhan atau permintaan dari seseorang. Pak Quraisy Shihab diperintahkan untuk nulis tafsir. Bukan ayahnya. Waktu Pak Quraisy Shihab nulis tafsir, ayahnya sudah nggak ada. Coba kalian cek lagi Pak Abdul Rahman Shihab itu meninggal tahun berapa, Pak? Itu sudah tidak ada. Kalau tidak salah sudah tidak ada ayahnya. Coba kalian tebak Pak Quraisy Shihab nulis tafsir Al-Misbah itu atas perintah siapa? Masih orang sekampungnya, masih orang sedaerahnya. Beliau merupakan tokoh besar yang katanya otaknya sangat jenius. Nggak tahu ya? Oke. Tafsir Misbah itu ditulis Pak Quraisy Shihab atas permintaan atau atas perintah Presiden B.J. Habibie. Ya, atas Presiden B.J. Habibie. Nah, itu ditulis oleh beliau, oleh Pak Quraisy Shihab pada saat beliau menjabat sebagai dubes. Ya, pada saat beliau menjabat sebagai dubes Mesir. Ya. Nah, beliau kan sebelumnya pernah menjabat sebagai rektor di UIN Jakarta, pernah menjabat Menteri Agama juga pernah. Nah, setelah itu beliau menjabat sebagai dubes Mesir untuk Indonesia. Nah, pada saat itulah beliau diminta atau diperintahkan oleh B.J. Habibie untuk menulis tafsir. Dan beliau menulis tafsirnya itu ketika di Mesir, ya, ketika tinggal di Mesir, ketika menjabat sebagai dubes, gitu ya. Itu kalian perlu tahu itu. Gitu. Nah, teman-teman, tafsir Al-Misbah ini perlu kalian ketahui bahwa tafsir ini ditulis sasarannya adalah memang bukan orang-orang awam, bukan orang-orang yang menengah ke bawah, bukan sasarannya, tapi memang orang-orang akademisi, orang-orang yang katakanlah agak-agak intelek, akademisi, ilmuwan, ya kayak kalian ini, gitu ya, akademisi. Itu sasaran dari tafsir Al-Misbah. Ya, ditulis tujuannya untuk itu sasarannya. Orang-orang akademisi, orang-orang menengah ke atas dari segi intelektual ya, seperti itu. Nah, sehingga tafsir Al-Misbah yang secara bobot itu diperuntukkan bagi orang menengah ke atas secara intelektual. Nah, itu di sisi lain menimbulkan katakanlah bentuk penerimaan yang kurang apresiatif dari masyarakat menengah ke bawah, katakanlah seperti itu, karena ada beberapa aspek. Nah, karena ada beberapa aspek di dalamnya, mohon maaf tadi ada telepon masuk ya, saya matikan dulu. Oke. Karena ada beberapa aspek di dalamnya, di dalam tafsir Al-Misbah yang memang itu terkait
terkesan kontradiktif, terkesan bertentangan dengan katakanlah suara mayoritas dengan pandangan mayoritas, termasuk juga misalnya dari rujukan-rujukan yang digunakan oleh Pak Quraisy Shihab, ya di mana beliau misalnya dituduh sebagai seorang Syiah, dituduh sebagai seorang liberal, hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara beliau dalam tafsirnya ngutip tafsirnya Tabatabai, Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Sehingga beliau dituduh sebagai orang Syiah. Kemudian juga beliau dituduh sebagai orang liberal yang sudah terpengaruh oleh pandangan-pandangan di luar Islam, hanya gara-gara beliau misalnya sekali ngutip perjanjian lama, perjanjian baru dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang kemudian Pak Quraisy mendapat citra negatif dari kalangan tertentu gitu. Nah, menarik terkait Syiah ini teman-teman, terkait tuduhan Syiah yang dialamatkan kepada Pak Quraisy. Saya katakan tadi, Pak Quraisy Shihab itu dituduh sebagai Syiah hanya lantaran beliau ngutip pandangan atau ngutip dari tafsirnya Tabatabai yang memang secara akidah bermadzhab Syiah. Nah, pertanyaannya, apa iya hanya gara-gara mengutip pandangan seorang yang bermadzhab Syiah, lantas seseorang yang mengutipnya itu bisa dikategorikan sebagai Syiah? Masa iya seperti itu gitu? Nah, gitu ya. Kan idealnya tidak. Pak Quraisy mengutip pandangan Tabatabai yang mazhabnya Syiah itu bukan dalam konteks mengiyahkan, bukan dalam konteks mengiyahkan pandangan akidah kelompok Syiah, bukan. Tapi hanya sebagai pengayaan wacana saja, pengayaan referensi. Gitu. Ya, kecuali memang di dalam tafsir Misbah itu kalian menemukan misalnya Pak Quraisy ketika mengomentari sahabat, misalnya Pak Quraisy misalnya ya, Pak Quraisy menjelek-jelekan sahabat, memaki sahabat, bahkan mengkafir-kafirkan para sahabat. Nah, kalau itu bisa dijumpai, kalau itu terjadi, maka kita boleh menganggap beliau sebagai Syiah, tapi faktanya tidak ada. Beliau tidak pernah menjelek-jelekan para sahabat, mengkafir-kafirkan kelompok sahabat, khulafaur rasyidin, ya. Beliau cukup proporsional. Nah, itu artinya tidak ada bukti kuat untuk mengatakan beliau itu sebagai seorang Syiah. Gitu ya. Apa salahnya hanya gara-gara mengutip? Yang beliau kutip itu konteksnya dalam hal-hal tertentu saja. Nah, saya ingin mengambil logika gini, teman-teman. Misalnya, saya menulis sebuah buku. Saya menggunakan redaksi gini, teman-teman. Kira-kira setelah saya memaparkan banyak argumen, saya memaparkan argumen pribadi, ditambah dengan referensi-referensi dari kubu Ahlussunnah, kubu Sunni. Kemudian saya mengatakan gini, pandangan ini juga diperkuat oleh pandangan-pandangan lain di luar teologi Sunni. Ya, misalnya dalam konteks ini, dalam konteks kelompok Syiah, misalnya ulama seperti At-Tabatabai mengatakan bla 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 bla. Bahkan tidak hanya itu, ya, kelompok di luar Islam, ya, yaitu misalkan seorang tokoh dari Kristen atau misalnya dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, hal yang sama juga diungkap. Cuman bedanya seperti ini. Itu kan hanya sebagai perbandingan saja, hanya sebagai pengayaan referensi, hanya sebagai pengayaan wacana. Nah, kalau faktanya hanya seperti itu, beliau kan bukan dalam konteks membenarkan, gitu ya, bukan dalam konteks beliau meyakini pandangan atau teologi mazhab Syiah, bukan. Ya, itu hanya sebagai komparasi saja, pengayaan wacana, pengayaan referensi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, satu lagi teman-teman terkait citra yang disematkan kepada Pak Quraisy terkait stigma yang dialamatkan kepada Pak Quraisy bahwa beliau itu misalnya Syiah. Nah, itu yang disoroti adalah buku beliau yang judulnya itu
Sunni dan Syiah. Mungkinkah bergandengan tangan? Ada yang sudah pernah baca mungkin buku itu ya. Nah, buku itu kan sebenarnya hanya memaparkan saja, hanya memaparkan aspek-aspek atau ajaran-ajaran tertentu yang dianut oleh dua kubu, titik persamaan dan titik perbedaan. Dalam buku itu, beliau tidak ada misalkan beliau mengunggulkan Syiah dan menyalahkan Sunni, menyalahkan Ahlu Sunnah, nggak ada. Buku itu ditulis sebagai upaya dari yang namanya at-taqrib bainal madhhabain. Apa itu artinya? At-taqrib bainal madhhabain. At-taqrib, takrib apa artinya? Qarraba yuqarribu, takrib. Apa artinya? Berdekatan. Ya, mendekatkan. Mendekatkan bainal madhhabain, di antara dua mazhab, dua kelompok, gitu ya. Nah, jadi orang-orang besar itu teman-teman, ciri dari orang-orang besar itu yaitu apa? Mereka cara berpikirnya itu bukan apa ya? Bukan senang mengkotak-kotakan atau memisah-misah atau membentur-benturkan, bukan. Kalau kalian melihat orang yang model kayak gitu, itu berarti bukan orang besar yang masih senang membentur-benturkan gitu. Kalau orang besar itu, ya, cirinya itu diantaranya apa? Mereka menyatukan kelompok-kelompok yang berkonflik, apalagi Syiah dan Sunni ini teman-teman, itu sudah berabad-abad. Di dunia Islam itu seolah terbagi menjadi dua kubu. Pertama kubu Syiah, kedua kubu Sunni. Itu kan dua kubu ini, dua aliran ini kan terkesan tegang selama berabad-abad. Nah, oleh Pak Quraish Shihab itu dicoba untuk dirangkul, digandengkan. Kalaupun ada perbedaan di dalamnya gitu kan. Kalaupun ada perbedaan di dalamnya itu coba dikikis, coba didinginkan, itu bahasa sederhananya, sehingga dua kubu ini relatif kemudian bisa bersaudara, ya, bisa berjalan bersama, gitu ya, gitu. Tapi sekali lagi teman-teman yang perlu kalian pahami, Pak Quraish Shihab tidak mengiyahkan teologi Syiah, tidak membenarkan pandangan Syiah, tidak. Ya, kalau memang kalian menemukan dari sisi apanya coba Pak Quraish Shihab itu membenarkan teologi Syiah? Nggak ada beliau mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekan, mencela para sahabat Nabi, nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Jadi jangan hanya gara-gara ngutip dari sumber Syiah, dari referensi Syiah, lantas beliau dikategorikan sebagai Syiah, yang enggak. Gitu. Atau jangan hanya gara-gara ngutip dari kitab Perjanjian Lama, lantas beliau dianggap sebagai liberal atau udah antek-antek kafir. Itu kan wah, mengerikan banget ya tuduhannya. Nah, gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Itu alasan beliau gitu. Kemudian selain itu teman-teman, apalagi terkait Pak Quraish Shihab ini, kalau terkait apa tadi, jilbab itu, kalau terkait jilbab nanti kalian bisa baca sendiri aja ya di buku Pak Quraish yang judulnya jilbab, apa tuh judulnya itu, jilbab pakaian wanita muslimah. Nah, kira-kira gitu judulnya. Supaya lebih lengkap, lebih jelas, kalian baca buku itu langsung. Soalnya kalau saya ungkapkan di sini, saya utarakan di sini, itu waktunya lama, ya, butuh pertemuan khusus, maksudnya butuh 1 jam khusus untuk mendiskusikan itu. Kan banyak itu ngerempetnya ke usul fiqh kemana-mana. Gitu. Kalau bukunya sudah ada, tinggal kalian beli, kalian baca sendiri aja, ya, untuk tema terkait jilbab itu. Nah, Pak Quraish ini juga teman-teman dituduh sebagai Jahmiyah, menganut kelompok Jahmiyah, ya, dituduh sebagai penganut kelompok Jahmiyah karena beliau menganggap bahwa Allah itu ada di mana-mana, Tuhan itu ada di mana-mana. Dan kalau yang saya lihat, yang nuduhnya itu ya bukan dari orang Sunni,
Tapi orang Salafi Wahabi, ya kalau mereka yang mengatakan ya kita bisa mengerti karena mereka termasuk yang meyakini bahwa Tuhan itu istawa alal arasy. Gitu ya. Sedangkan dalam teologi Sunni Asy'ari, Tuhan itu kan la yahtaju ila mahallin, ya, tidak membutuhkan yang namanya tempat. Ya, ya Tuhan ada di mana-mana dalam arti Tuhan dekat dengan kita, Tuhan dekat dengan manusia. Dalam sebuah hadis misalnya bahwa Allah itu misalkan aqrabu ilayya min hablil warid, sangat dekat dengan urat nadi. Ya, ini Tuhan itu emang tidak bertempat di mana-mana aja. Tuhan itu posisinya dekat dengan kita, intinya gitu secara majazinya. Gitu ya. Nah, itu. Pada sisi pada sisi akidah, kita lihat bahwa akidah Pak Quraisy ya nggak masalah juga. Akidahnya akidah Asy'ari, akidah Sunni, ya, bukan akidah Syiah. Kalau akidah Syiah kita tahu, misalnya akidah Syiah itu ada yang namanya khalifah yang 12 itu, kemudian ada konsep taqiyah dan lain sebagainya, dan Pak Quraisy nggak seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, hal lain yang ingin saya sampaikan terkait pemikiran Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab ini dalam konteks Indonesia, beliau adalah orang yang mempopulerkan atau menggaungkan wacana tafsir maudhu'i atau tafsir tematik gitu ya, tafsir tematik. Teman-teman, metode tafsir ada berapa? Sebutkan. Metode tafsir ada berapa? Ada. Zahro ada berapa? Jumlahnya berapa ya? Jumlah pastinya. Jumlahnya ada, ya kenapa? Ada 4, Pak. Ada 4, Pak. 4, sebutkan. Tahlili, Maudhu'i, maudhu'i, ijmali, muqarran. Ijmali muqarran. Oke. Ijmal maudhu'i taruh di akhir. Ya. Karena maudhu'i ini termasuk yang paling muda, termasuk yang paling baru di antara metode tafsir yang lainnya. Ya. Maudhu'i ini merupakan metode tafsir yang muncul belakangan. Dalam konteks Indonesia, saya katakan tadi, metode ini dipopulerkan atau digaungkan oleh Pak Quraisy Shihab itu. Ya, beliau menggaungkan wacana tafsir maudhu'i ya setelah sebelumnya digagas oleh guru-gurunya di Mesir sana. Cuman ada banyak versi, teman-teman. Siapa sebenarnya tokoh yang pertama kali mewacanakan atau mencetuskan metode tafsir maudhu'i ini? Ada yang bilang orang yang mencetuskan pertama kali itu Abu Hayy al-Qarmawi, tokoh Mesir. Beliau dulunya dekan Fakultas Usuluddin di Al-Azhar Kairo. Ya. Beliau punya banyak kitab juga ya tentang tafsir maudhu'i khusus ada. Nah, ada yang mengatakan itu orang yang pertama kali mewacanakan atau menggagas metode tafsir maudhu'i. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggagas tafsir maudhu'i itu Al-Biqai, yang tadi disinggung oleh pemakalah yang dijadikan objek studi dalam disertasinya Pak Quraisy Shihab, ya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Biqai itu orang yang pertama kali menggagas atau mengkonseptualisasikan tafsir maudhu'i, Al-Biqai, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, kalau dulu ada dosen saya namanya Pak Kusmana, ya. Pak Kusmana, beliau baru aja diangkat jadi profesor kira-kira sebulan yang lalu. Nah, beliau mengatakan bahwa wacana tafsir maudhu'i itu sebelumnya sudah digelorakan oleh Fazlur Rahman. Benih-benihnya sudah ada. Ya, Fazlur Rahman, kalian masih ingat Fazlur Rahman? Iya, Pak, Apa teori ininya? Teori khasnya apa? Double movement. Iya, suara siapa itu? Wahdah bukan? Wiwit, Pak. Wiwit, oke. Wiwit. Oke, Anda dulu yang persentase Fazlur Rahman bukan?
Iya, Pak. Oh iya, pantesan. Oke. Ya kata-kata dosen saya itu, kata Pak Kusmana, bahwa wacana tafsir maudhu'i, ya itu sebelumnya juga digelorakan atau diwacanakan, dikonseptualisasikan oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman punya buku judulnya itu Major Themes of the Quran. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya tema-tema pokok Al-Quran. Ya, silakan kalian nanti beli dan baca buku itu. Tema-tema pokok Al-Quran. Nah, itu buku ini kata Pak Kusmana merupakan bukti bahwa Pak Quraisy bahwa wacana tafsir maudhu'i itu sudah pernah digaungkan oleh Fazlur Rahman. Jadi bukan pertama kalinya misalnya diramaikan oleh tokoh-tokoh Mesir, bukan mengatakan seperti itu. Tapi kalian itu tugas kalian nanti mencari ya, mentarji siapa sebenarnya orang yang pertama kali menggagas dan mengkonseptualisasikan tafsir maudhu'i. Apakah Al-Biqai ataukah Abu Hayy Al-Farmawi ataukah siapa? Nanti tugas kalian di situ ya. Nah, gitu. Yang jelas tafsir maudhu'i ini teman-teman itu merupakan metode tafsir yang paling mudah, yang paling baru dalam konteks studi Al-Qur'an. Gitu. Caranya itu kan apa? Dengan cara mengumpulkan semua ayat-ayat dalam tema yang sama. Misalkan ya, Wahdatul Huriyah mau membahas tentang apa? Tentang kepemimpinan, ya, tentang kepemimpinan. Maka tentang kepemimpinan non Muslim, ya, atau yang lebih sederhana tentang masalah riba, paling sederhana, atau yang paling sederhana lagi tentang nikah beda agama, contohnya, ya. Maka caranya dengan apa? Mengumpulkan seluruh ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan nikah, seluruhnya dikumpulkan, kemudian diletakkan sesuai urutan turunnya ayat itu, gitu ya. Mana yang lebih dahulu muncul, mana yang terakhir turun, gitu. Ya, setelah diurutkan berdasarkan konteks turunnya ayat, kemudian dilihat sababun nuzul masing-masing. Lihat sababun nuzul masing-masing ayat itu punya sababun nuzul. Nah, kemudian setelah melewati beberapa langkah lainnya, disimpulkanlah apa kesimpulan besar dari ayat-ayat tentang nikah itu. Apakah nikah beda agama diperbolehkan atau tidak? Nah, gitu ya. Itu cara kerja tafsir maudhu'i. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri, gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, apalagi yang masih saya sampaikan? Tafsir maudhu'i udah. Oke, satu hal lainnya ialah bahwa model tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Pak Quraisy ini, ya, itu tafsirnya tafsir moderat. Tafsir moderat, ya, tafsir moderat, tafsirnya itu rasional, ya, cirinya itu rasional, moderat, dan kontekstual. Kontekstual, kenapa kontekstual? Karena beliau termasuk mufasir yang sangat memperhatikan konteks kemunculan sebuah ayat, gitu ya. Tidak ujuk-ujuk menemukan atau membaca ayat kemudian dipukul rata, digeneralisir pesan dari kandungan ayat itu. Nggak seperti itu beliau memahami atau mengungkap kandungan Quran. Tapi beliau apa? Ketika hendak mengungkap kandungan Quran, terlebih dahulu meletakkan ayat itu sesuai dengan konteks kemunculannya. Dalam konteks apa ayat itu difirmankan oleh Tuhan, kemudian kepada siapa ayat itu untuk apa ya? Sasarannya itu kepada siapa? Dalam konteks apa? Apa yang terjadi di Jazirah Arab sana pada saat ayat itu muncul? Siapa yang ditembak? Siapa yang ditembak oleh ayat ini? Maksudnya yang menjadi sasaran ayat itu, sebuah ayat itu siapa? Apakah orang-orang munafik ataukah orang-orang Muslim sendiri dari kalangan sahabat ataukah siapa? Ataukah Nabi sendiri yang menjadi objek sasaran? Gitu ya. Nah, Pak Quraisy sangat menekankan aspek itu, mengetahui atau melacak konteks historis atau konteks kemunculan sebuah ayat. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dengan caranya yang seperti itulah, ya,
beliau dalam memahami Al-Quran sangat kontekstual, tidak memukul rata pesan dari makna tekstual ayat Quran untuk seluruh masa dan tempat, enggak. Tapi lebih proporsional, lebih holistik, lebih kontekstual, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, gitu ya. Nah, itu Pak Kais, teman-teman. Jadi tafsirnya itu kontekstual, rasional, moderat, gitu ya. Apalagi yang kira-kira menjadi pertanyaan yang mesti kita diskusikan, apa? Oke, tadi ada pertanyaan gini. Kira-kira ada nggak pengaruh dari aspek sosiokultural seorang Pak Quraisy terhadap penafsirannya? Nah, teman-teman gini, kalau kita lihat ya, beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa produk penafsiran itu akan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi seorang mufasir itu. Kalau seorang mufasir itu hidup dalam suasana damai, maka hasil tafsirannya pun cenderung stabil, nggak kelihatan tuh apa istilahnya ya, nuansa menggebu-gebunya nggak kelihatan. Nah, kalau kita lihat tafsirnya Pak Quraisy Shihab, itu kan cenderung adem ya, cenderung stabil, cenderung ya apa namanya normal ya, cenderung enggak ada nuansa di dalamnya, itu terutama ketika misalnya beliau menafsirkan ayat-ayat sosial, tidak ada nuansa misalnya upaya perlawanan, upaya kritik terhadap penguasa, tidak ada ya. Itu tentu saja berbeda dengan tokoh siapa, udah kita diskusikan beberapa ada kalanya sebulan yang lalu ya, seorang tokoh yang nulis tafsir dalam suasana dia mendapat perlakuan secara diskriminatif dari para penguasa, mendapat perlakuan yang tidak adil dari penguasa, sehingga kemudian ketika yang bersangkutan tumbuh besar menjadi seorang ilmuwan, maka beliau kemudian menafsirkan ayat Quran, memahami ayat Al-Quran, dan hasil tafsirannya itu cenderung sebagai upaya perlawanan, sebagai upaya kritik dari kesewenang-wenangan penguasa. Kira-kira siapa? Nah, ada yang masih ingat nggak? Farid Esak, benar, Pak? Hah? Farid Esak. Itu suara siapa? Wahdah, Pak. Wahdah, oke, betul. Farid Esak ya. Farid Esak. Farid Esak ini kan hidup di Afrika sana ya, hidup di Afrika dalam konteks politik apartheid. Beliau dan keluarganya dan orang yang satu suku dengannya itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari para penguasa, diperlakukan secara diskriminatif hanya gara-gara beda kulit gitu ya, hanya gara-gara beda kulit diperlakukan diperlakukan secara berbeda, sehingga ketika beliau tumbuh besar menjadi seorang ilmuwan ya, beliau kemudian meramu ayat-ayat sosial sebagai sebagai basis pergerakan sosial dia untuk mengentaskan atau untuk keluar dari ketidakadilan pemerintah atau keluar dari kesewenang-wenangan penguasa pada saat itu, gitu ya. Nah itu tuh sesuatu yang alami. Intinya apa yang terjadi pada seorang mufasir ya secara sosial dan semisalnya itu akan berpengaruh pada kejiwaannya, dan pada tahap berikutnya ketika menafsirkan Quran, ketika menulis buku dan lain sebagainya, itu produk pemikirannya akan nampak ke sana. Produk pemikirannya itu akan dalam produk pemikiran yang ia tuangkan akan nampak situasi-situasi yang melatar belakangi beliau ketika menulis karya-karyanya itu, gitu ya. Nah, ini tentu saja ini berbeda dengan Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab menulis itu dalam situasi damai. Beliau bukan dalam situasi konflik, bukan ya. Beliau nulis itu pada saat beliau menjabat
dubes di Mesir sana, di kantor kedutaan di sana, tinggal di Mesir. Beliau nulis itu dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan konflik, tapi dalam keadaan damai. Apalagi di Mesir sana kan kulturnya kultur keilmuan. Nah, makanya hasil tafsirannya pun cenderung ya adem-adem saja ya. Yang kelihatan itu malah sisi keilmuannya, sisi sainsnya yang kelihatan, karena memang kulturnya kultur sains di sana. Nggak ada misalnya isi tafsirannya, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat sosial, beliau mengkritik penguasa ini, penguasa itu, dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya, karena beliau hidup dalam situasi damai. Ya, tidak dalam situasi konflik. Nah, sama kalian juga ya. Ya, kalian juga misalnya siapa? Wiwid, Anda orang mana, Wiwid? Lombok, Bapak. Lombok. Oh, di sana damai gak? Apa ada perang? Damai. Oh, damai ya. Nggak Ya, ada Pak. orang ya. Nggak ada orang yang ditusuk tombak, kan nggak ada. Kadang ada, Pak, kalau lagi Terus masa-masanya. kok ngeri banget itu di sana. Iya, Itu Pak, ada perang. masih ada yang ditusuk tombak segala di sana. Ya, tapi yang jelas kampungmu aman di sana, damai ya. Alhamdulillah, Pak, aman-aman. Iya. Ya, Wiwid ini hidup dalam situasi damai, maka andai kata dia misalnya menjadi seorang penafsir, maka tafsirannya pun coraknya berbeda. Tapi lain halnya kalau dia hidup misalnya di mana yang agak seram-seram, di mana ya? Papua ada ya, Papuanya Papua pedalaman yang dikit-dikit langsung main tombak, gitu kan, atau dikit-dikit perang antar suku, kan Papua masih ngeri-ngeri gitu ya, masih perang antar suku. Nah, maka Wiwid ketika menafsirkan Quran itu akan berbeda modelnya, akan apa ya? Apa yang terjadi di hadapannya yang kemudian mempengaruhi kejiwaan seorang mufasir itu akan nampak, akan mewarnai isi tafsirnya. Nah, kira-kira gitu. Ngerti nggak maksud saya? Mau saya ngerti nggak yang ingin saya Paham, katakan? Pak, paham. Paham. Gitu. Itu akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh kepada isi tafsirnya. Atau misalnya di sini orang yang hidup di mana ya? Yang paling adem-adem itu orang kayak orang Jawa Barat. Orang Brebes, Pak. Brebes. Kamu orang Brebes, terus nah. Iya, Pak, adem ayem, Pak. Oh, kamu orang Bumi Elek ya? Brebesnya bukan di Bumi Ayu bukan Bumi Elek, Pak. Oh, saya diajarinya sama Pak Kiai Bumi Elek. Ada punya beberapa teman orang Brebes, orang Bumi Ayu itu suka dipanggilnya sama Pak Kiai Mustafa Yakub Almarhum. Antamin Bumi Elek ya, manggilnya beliau Bumi Elek, bukan Bumi Ayu. Nah, misalkan yang adem-adem itu, kalau Brebes sih masih panas ya di sana ya. Terusnya ya. Iya, Pak. Iya, saya pernah dulu lewat sana ke Brebes. Cuman mampir aja di tol, cuman beli telur asin itu, ya, beli telur asin atau telur yang bermacam-macam itu, ada warna-warni gitu, cuman itu aja, mampir. Nah, yang adem-adem itu daerah Sunda, yang bagian sana itu Tasik, Garut, itu kan sejuk-sejuk gitu ya. Tasik, Garut itu adem, bahasanya juga lemes. Nah, orang-orang sana itu kalau menafsirkan Quran ya, itu juga akan berbeda dengan orang yang hidup di di suasana konflik, tentu saja ya akan jauh berbeda. Orang-orang Sunda bagian sana kan adem, tidak ada konflik ya. Orang yang saat ini lain halnya dengan yang dulu-dulu, di sana ada konflik NII dan lain sebagainya. Tapi yang hari-hari ini kan adem, suasana juga sejuk di sana, itu kan hijau-hijauan gitu. Andai kata ulama-ulama mereka menafsirkan Quran misalnya, itu penafsirannya akan cenderung stabil gitu kan, adem-adem, tidak menggambarkan suasana atau keadaan jiwa mufasir. Gitu. Kita tahu misalkan di Sunda itu, kalau di Sukabumi ada namanya Kiai Ahmad Sanusi. Kalian pernah mendengar nggak? Mana orang Sunda di sini? Tadi siapa yang di mobil itu namanya? Dia udah nggak ada. Zahratul Nikmah. Kameranya ditutup ya.
Ya, kalau di Sunda itu di Sukabumi ada namanya Kiai Ahmad Sanusi. Kalau di Garut itu ada namanya Syekh Kiai Hasan Mustafa ya, Kiai Hasan Mustafa. Itu ulama-ulama di Jawa Barat yang memang punya karya tafsir. Dan tafsirannya itu cenderung menggambarkan apa ya namanya unsur lokalitas. Jadi unsur lokalitas itu sangat nampak di tafsir-tafsir mereka. Dan tafsirnya ya cenderung adem, nggak menggebu-gebu ya, nah gitu. Nah kira-kira gitu. Kalian harus mulai kritis teman-teman dalam membaca tafsir. Gini kira-kira, membaca tafsir itu, memahami Quran itu, kalau ngikutinya teori Abdul Said ya, bukan hanya menelisik konteks turunnya sebuah ayat, tapi juga melacak atau menelisik konteks ditafsirkannya sebuah ayat oleh seorang mufasir. Mufasir itu orang mana, hidup dalam suasana apa, gitu kan, dalam konteks apa, dan untuk merespon siapa, dan tafsir itu ditulis atas permintaan siapa, untuk merespon apa. Nah, kira-kira gitu. Nah, hal-hal sedetail itu mesti kalian pertimbangkan ketika hendak memahami ayat Quran secara utuh, ketika hendak apa namanya melacak apa sebenarnya pesan utama atau kandungan dari ayat-ayat tertentu. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau Pak, masih ada pertanyaan. Ya, silakan. tadi ada yang belum terjawab, yang pertanyaan tentang tanggapan masyarakat umum, Pak, tentang kitab tafsir Al-Misbah ini. Oh, masyarakat umum. Masyarakat umum itu yang mana? Tanggapan orang-orang gitu ya. Ya, kalau untuk mengetahui kayak gitu, itu kan masyarakat umum. Sedangkan umumnya itu, umum yang mana? Indonesia itu kan luas. Itu saya katakan tadi di awal bahwa tafsir ini memang sasarannya adalah orang-orang menengah ke atas, orang-orang akademisi, gitu ya. Nah, orang akademisi bukan orang-orang awam, sehingga ada sedikit wacana di dalam tafsir itu yang memang itu mungkin akan sulit dicerna oleh orang-orang awam, gitu ya. Tapi kalau pertanyaan tadi dimunculkan, bagaimana respon orang-orang umum di luar sana terhadap pertanyaan siapa ya? Kalau nggak salah pertanyaan siapa? Zahratul Nimah ya kalau nggak salah itu. Iya, iya. Kalau pertanyaan itu dimunculkan, maka tentu responnya beragam. Responnya beragam. Ada orang yang misalnya agak-agak intelek akan memandang Pak Quraisy ini ya tafsirnya itu moderat, rasional, terukur secara nalar. Tapi ada juga misalnya orang yang terutama karena kasus ini ya, kasus pandangan-pandangan Pak Quraisy tentang misalnya jilbab, kemudian tadi itu yang saya utarakan tentang beliau di mana beliau itu banyak ngutip sumber-sumber Syiah dan sumber-sumber lain di luar Islam. Nah, maka orang awam akan cenderung a priori akan cenderung menolak hasil tafsir Pak Quraisy Shihab ini. Gitu ya. Jadi intinya apa? Pandangan masyarakat kepada Quraisy Shihab itu ya tidak tunggal, beragam. Pak Quraisy Shihab mendapatkan apa namanya? Mendapatkan banjir apresiasi, mendapatkan banjir pujian ya dari berbagai tokoh, berbagai kalangan terhadap pemikiran-pemikirannya, tapi banyak juga tidak sedikit ya yang mengkritisi ya bahkan mencaci maki pandangan Pak Quraisy itu banyak juga gitu ya, menganggap Pak Quraisy itu Syiah dan lain sebagainya, itu banyak juga yang kayak gitu. Dan itulah kehidupan teman-teman, segalanya selalu berimbang. Kita jangan selalu menginginkan bahwa hidup itu selalu dipuji ya. Kadang cacian atau kritikan hinaan itu akan tetap muncul. Itu bagian dari cara Tuhan untuk apa namanya membuat keseimbangan supaya kita itu nggak selalu merasa besar. Di sisi lain ya kita banyak kekurangan, ya buktinya masih banyak orang yang mengkritik. Nah gitu, itulah hidup, segalanya selalu berimbang teman-teman, gitu ya. Ini waktunya sudah jam 11 lewat 6 menit ya, waktunya sudah habis. Sebentar lagi saya mau siap-siap ke masjid, dan sebelumnya saya mohon maaf kemarin tidak bisa ikut, ya tidak bisa
mengisi perkuliahan karena ada halangan. Istri saya harus ke rumah sakit, ada kesehatan, ada masalah di kesehatannya, dan rencananya 2 atau 3 hari ke depan akan dilakukan yang namanya operasi sesar, ya, operasi sesar persalinan, dan saya meminta bantuan doanya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan prosesnya itu lancar tanpa masalah, ya, semuanya sehat, dan mudah-mudahan anak saya nanti juga sehat dan solehah, ya. Mohon doa dari semuanya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya jika ada salah dari pemaparan saya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Kak, Terima kasih sehat. banyak Bapak. Makasih, Pak.